Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Caini dari kelas manajemen pemasaran semester 5. NIM 180111072. Nah, di sini saya akan sedikit mereview jurnal dari Jurnal Studi Pemuda volume 4 nomor 2 September 2015 itu dengan judul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa oleh Dewi Cahyani Puspitasari. Di pendahuluan, pembangunan desa dalam konteks kekinian itu menunjukkan arah pada kemandirian masyarakatnya. Nah, menurut pendapat dari Agusta dan kawan-kawan, memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat itu dipandang sebagai suatu kondisi yang berbentuk melalui perilaku yang kolektif. Masyarakat melakukan perubahan sosial. Nah, perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah. Yang masyarakatnya adanya gerakan partisipasi masyarakat. Lalu kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerahnya itu juga. Lalu perkembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025. Yang diwujudkan itu melalui 3 hal. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta dari pengelolaan aset dan akses sumber daya alam, geografis wilayah sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang integrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga itu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk menguatkan daya saing global yang berkelanjutan. Lalu ada menemukan potensi memobilisasi aset desa. Nah, kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia itu memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Nah, secara umum itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Nah, desa cepat berkembang itu kebanyakan adalah desa yang dekat dengan kota atau memiliki akses langsung itu dengan kota. Nah, kegiatan ekonominya juga masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Nah, sedangkan kelompok desa potensial berkembang itu kegiatan masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan dengan ciri-ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Nah, yang untuk kelompok desa ketiga itu desa tertinggal, yaitu mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Untuk model integratif kewirausahaan, nah di model integratif kewirausahaan itu menjelaskan yang pertama peluang lingkungan, kedua wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia itu melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya itu melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Nah, yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dan melakukan perlembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat itu keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda ini memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Dan yang kelima, sumber dayanya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa itu menjadi bagian penting untuk implementasi ide dan atau gagasan bisnis. Nah, untuk menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Nah, belajar dari pengalaman pemuda itu
belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa itu, baik yang dilakukan Sugeng ataupun Nur Agis, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, atau pariwisata itu menjadi bentuk aksi nyata bagi para pemuda ini untuk melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Nah, konsep para pemuda ini tuh untuk menggerakkan warga desanya merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Lalu ada alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa itu. Membangun desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendapatan atau Lalu selanjutnya ada alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Nah, pembangunan desa ini merupakan salah satu investasi bagi negara, entah itu kebijakan umum ataupun dalam bentuk pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang akan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Nah, beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai pada pemuda. Untuk pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses menciptakan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat. Nah, sekian sedikit review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.